Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Hidayah, jamaah subuh sedekah, dan para hadirin sekalian, pertama-tama sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan dalam hati kita membenarkan, meyakinkan bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan perbuatan kita berusaha menggunakan anggota badan kita untuk senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jikalau berikan harta maka infakkanlah sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk syukur kita secara menyeluruh terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tentunya tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah saja ketika tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur secara menyeluruh ini, maka Allah senantiasa akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur dengan nikmat yang kuberikan, maka akan aku tambah-tambah, dan jikalau kalian kufur atau mengingkari daripada nikmat itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah siksaku sangat pedih. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa ada timbal balik sebab akibat. Apabila kita bersyukur, semakin ditambah-tambah. Semakin bersyukur, semakin ditambah. Cara bersyukur tadi adalah pertama, senantiasa lidah kita basah mengucapkan alhamdulillah. Hati kita senantiasa meyakinkan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Anggota tubuh kita jangan digunakan untuk maksiat, tapi gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Dan jikalau ada diberikan kelebihan harta, jangan tidak menggunakan sebahagian di jalan Allah. Inilah bentuk-bentuk syukur yang perlu kita renungi secara menyeluruh. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, apalagi hari Jumat ini, Rasulullah mengatakan minimal membaca salawat kepada Rasulullah itu 100 kali. Bukan Allah Rasulullah itu berbangga, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersalawat. Semakin banyak kita bersalawat, semakin dekat kita kepada pertolongan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat di dunia ini, Bapak Ibu, bentuknya adalah kita dibimbing, diarahkan, dibina melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kehidupan kita tidak lepas daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat kelak dijanjikan yang bernama syafaatul uzma, syafaat yang besar. Di antaranya adalah bagi umat Islam yang dijebloskan ke dalam neraka karena perbuatan-perbuatan dosanya,
dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dibangkitkan kembali ke dalam surga. Inilah salah satu di antara syafaatul uzma, dengan berkah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan tentunya syafaat itu selalu kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengawali di bulan Zulhijjah ke depan ini ada beberapa ayat Al-Quran sebenarnya yang menunjukkan perintah kepada kita untuk melaksanakan suatu perbuatan istimewa di bulan Zulhijjah khususnya, yaitu pelaksanaan penyembelihan hewan korban. Bapak Ibu sekalian, diawali dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim, dan juga nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Nuh dan lainnya, dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat tentang kurban ini sudah ada dilakukan sebelum lagi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, watslu alaihim naba'abnai Adam. Bacakan oleh Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan Al-Quran kepada beliau sebahagian menceritakan tentang peristiwa kejadian yang sudah lama terjadi. Salah satunya ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 27 ini, hai Muhammad, bacakan olehmu kepada mereka. Dalam hal ini tafsir mengatakan mereka di sini adalah dimaksudkan adalah Yahudi. Namun ketika kita membaca Al-Quran ini, Bapak Ibu, tentunya kita juga harus memahami apa maksud daripada ayat ini. Karena memang Al-Quran itu bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk kita umat Rasulullah SAW. Apa ceritanya yang disuruh oleh Rasulullah, disuruh kepada Rasulullah baca itu, yaitu Naba Abnai Adam. Cerita tentang dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idza qarraba qurbanan, ketika mereka itu diperintahkan untuk melaksanakan perbuatan kurban. Kalimat qarraba yuqarribu qurbanan, secara bahasa artinya dekat, mendekatkan diri. Maka itu ketika Rasulullah menyatakan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu amal ibadah yang paling dimuliakan Allah, yang paling disukai Allah di bulan Zulhijjah, di hari nahar 10 Zulhijjah itu, kecuali meneteskan darah hewan kurban ke atas bumi. Itu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat, sebenarnya dari ibadah lain, Allah juga sebenarnya ada menginginkan kita untuk dekat wan inya. Cuman sebahagian manusia, umat Islam itu tidak mengerti keinginan Allah. Allah berkata dalam puasa, aku yang akan membalasnya. Aku yang akan membalas daripada ibadah puasa itu. Itu suatu kedekatan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah puasa. Dalam ibadah sholat juga Allah menginginkan kita dekat selalu kepadanya. Dalam ibadah yang lain, yaitu kurban. Dari sisi bahasa, di sini ibadah yang paling mendekatkan, khususnya di bulan Zulhijjah ini, kepada Allah itu adalah kurban. Jadi melalui ibadah kurban ini sebenarnya Allah memberikan isyarat buat kita. Ini saatnya kalian manusia, umat Islam, untuk dekat dengan aku melalui ibadah kurban. Ini harus kita tangkap Bapak Ibu sekalian. Dari peristiwa ayat ini, dari sisi bahasa sudah bisa dipahami, ibadah kurban itu dalam rangka mendekatkan diri jiwa seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Allah bisa melalui ibadah perbuatan fisik, bisa melalui perbuatan perkataan. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu melalui perkataan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Jadi perlu kita ingat dari ayat ini bahwa Allah sebenarnya ingin kita itu parak wan Allah pada bulan Zulhijjah ini melalui ibadah kurban. Nah, ini harus kita sambut dengan baik, Bapak Ibu, bagi yang memiliki kemampuan. Man lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Nah, barang siapa yang memiliki suatu kelebihan harta tapi kada mau berkorban, maka kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sembahyang kami. Ini sudah bahasa yang ya mengusir, bahasanya itu Pak Bola, mengusir kepada kita. Apabila ada kelebihan harta setiap tahun itu kada mau berkorban, jangan berparak kawan masjid kami. Ini sudah dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita itu sudah di luar daripada umatnya, kalau kayak itu bahasanya. Jadi oleh sebab itu ini peringatan keras bagi yang memiliki harta yang menurut kemampuan untuk jangan meninggalkan setiap tahun berkorban. Nah, maka dalam hal ini kita lihat dari sejarah awal manusia ini, ada korban itu fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dari peristiwa dua anak manusia, anak Nabi Adam yang pertama ini, fatuqabbala minhuma, ada yang diterima, walam yutaqabbal minal akhar, ada yang kada diterima. Nah, jadi artinya ibadah korban ini juga bisa seperti ibadah-ibadah yang lain, bisa diterima, bisa kada. Nah, oleh sebab itu perlu kita mencari kayak apa supaya diterima. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah kurban itu seharusnya tidak ada untuk niatan lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, maka oleh sebab itu karena ketentuannya ada dari hukum fikih, bagaimana cara pengelolaannya, apa yang harus dilakukan. Nah, maka dalam hal ini ketentuan fikih membatasi supaya kita itu lebih ikhlas dalam melaksanakan kurban ini kan berat juga tuh Pak Bu ya. Apalagi yang setengah-setengah hati, duitnya bisa sampai 2,5 juta. Alhamdulillah di masjid kita ini kita coba canangkan 2 tahun terakhir ini dengan sapi betina, sapi bini, karena kita cari dalam hukum fikih dan dari dalil hadis Nabi kan ada ketentuan itu Pak, harus laki itu kan ada, itu adat aja, kita kebiasaan adat harus laki. Kenapa laki itu lebih gagahnya? Sebenarnya kalau masalah ruh itu tidak ada laki, tidak ada bini. Nah, sebab itu, karena itu kita coba di masjid ini melihat, mencoba dengan binatang korbannya bini. Dan kita tahun lalu Pak, ternyata dengan sapi bini itu dagingnya lebih banyak. Nah, ini satu sisi fisiknya lah. Kalau ruhnya kan sama aja. Ruhnya binatang itu kambiala, sapi itu laki bini kan, ternyata dagingnya lebih banyak. Dari 5 ikung kita sembelih pada tahun lalu itu dagingnya mencapai 490-an. Jadi rata-rata hampir sepikul sekongnya. Sementara kita dengan angka 2.150.000, waktu itu 2 juta. Nah, jadi artinya dengan angka seperti itu lebih murah kita Bapak Ibu dan dagingnya lebih banyak. Dan secara hukum kada menyalahi dari hukum. Nah, ini diantaranya. Dan memang dari langganan yang sudah kita coba dengan langganan itu, beliau mencarikan yang terutama sapi bini itu yang mandul. Nah, yang mandul itu kan dagingnya lebih sintal boleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kada ada menyalahi daripada hukum syariat. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kata Allah di antara kurban 2 anak Nabi Adam ini ada yang diterima, ada yang kada. Nah, kita baca dalam tafsir sejarahnya apa yang dipersembahkan oleh Qabil anak Nabi Adam yang pertama, apa yang dipersembahkan oleh Habil. Nah, kita lihat ini untuk pelajaran kepada kita.
Waktu itu dipersembahkan oleh Qabil karena dia seorang petani, punya kebun yang luas. Qabil mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala karena perintah ini, yaitu buah-buahan, buah anggur, buah apel yang dimiliki oleh Qabil. Kemudian Habil mempersembahkan karena dia seorang peternak, mempersembahkan kambing kibas yang sehat. Qabil tadi ternyata apelnya sudah mulai lisut, sudah anggur nangkada tapi hendak lagi memakan. Nah, artinya di sini kalau kita berkorban itu kita senang melihat binatang korban kita itu. Kita aja kada nyaman melihat poros, karempeng, itu yang dikorbankan. Nah, itu menunjukkan ini tanda-tandanya ini bakal kada diterima. Jadi kalau persyaratan dalam hukum fikih untuk berkorban nanti cari yang paling, nah begitulah bahasanya, yang paling sehat, paling gemuk, yang kita nyaman melihatnya. Kalau dalam peristiwa Nabi Musa ada namanya istilah tasurun nazirin, faqi'ul launuha tasurun nazirin. Sapi itu kuning pekat. Nah, itu tapi istilah dalam Nabi Musa aja itu. Istilah Nabi Musa ketika berkorban untuk mengetahui siapa pembunuh daripada dua bersaudara yang berkelahi saat itu dalam tafsir. Jadi faqi'ul launuha tasurun nazirin. Contoh-contohnya kalau di Al-Quran itu sebutkan kuning pekat, putih juga boleh sebenarnya warnanya itu Pak ya, tidak ada ketentuan. Tapi kalau kuning itu kebiasaan menyenangkan gitu. Kuning pekat tasurun nazirin yang menyebabkan senang orang melihatnya. Jadi senang, gemuk, sehat. Itu tanda-tandanya yang bakal diterima dulu secara fisik Pak. Nanti masalah hati kita ya itulah menunjukkan di fisiknya itu. Maka di sini fatuqubila minhuma. Ternyata Allah menerima daripada salah satunya. Kenapa diterima salah satu? Yang satu tandanya waktu itu disambar dengan petir. Disambar petir kurbannya Habil anak Nabi Adam yang kedua. Tapi yang seekongnya kada diterima, dibiarkan aja di situ. Nah, itu tanda-tanda diterima pada saat itu. Nah, sekarang kalau tanda-tanda diterima, kita melihat ciri-ciri daripada yang kita korbankan lah. Mudah-mudahan tentunya kita berharap seberataan yang kita korbankan nanti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat lagi sejarahnya. Dalam tafsir itu dijelaskan apa sebabnya keduanya ini disuruh berkorban. Ini awal mula kedengkian yang terjadi terhadap umat manusia Bapak Ibu. Pada saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anak-anak Nabi Adam karena manusia belum ada, hanya anak-anak beliau yang ada, supaya nikahnya itu silang. Qabil itu setiap anak Nabi Adam setiap lahir itu kembarannya lelaki yang bibini. Qabil kembarannya Iklimah, menurun wan mamanya. Nah, jadi kalau rata-rata anak yang menurun lawan Siti Hawa itu bungas-bungas Bu ya, Iklimah itu bungas, Qabil itu gagah. Lahir yang kedua Habil lawan Labuda. Habil ternyata menurun lawan Nabi Adam. Labuda juga sama karena kembarannya. Kalau Nabi Adam itu menurut riwayat hendak melihat kita kayak apa bentuk Nabi Adam, lihatlah orang India Tamil, bukan India Hindustan, India Tamil. Kalau India Hindustan tuh gagah-gagah, India Tamil tuh ya sederhana aja orangnya, ya kulit hitam, kadang-kadang senyum tuh hanya kelihatan gigi benar aja. Nah, itu bentuknya Nabi Adam. Jadi menurun kepada Nabi Adam Qabil dan Labuda ini, lalu dinikahkanlah oleh Nabi Adam karena perintah Allah. Nikah, Qabil mengambil Labuda, Habil mengambil Iklimah. Aduh aja Qabil, ada decan gini, aku nih gagah, kada seimbang, kada sepadan. Maka proteslah Qabil. Kada bisa nih ya, hai abahku, kada bisa, masa ya aku mengawini yang bukan kembaranku yang kada seimbang ini. Maka itu dalam hukum Islam ada namanya kafaah. Ya, dalam perjodohan itu ada kafaah, namanya seimbang. Seimbang dari sisi rupa fisik, seimbang dari pendidikan, seimbang dari
pada sisi keilmuan dan sebagainya, harta dan sebagainya. Karena kalau kada seimbang itu akan terjadi nanti saling melecehkan. Maka itu disebut dengan supaya seimbang. Jadi karena tidak seimbang ini maka Qabil pun protes. Karena protesnya itu kemudian Allah memerintahkan sebagai bentuk diterimanya protes itu maka berkorbanlah keduanya. Apabila di antara korban keduanya itu yang diterima, itulah yang akan dilanjutkan. Ternyata yang diterima korbannya adalah Habil. Maka dilanjutkanlah perjodohan antara Habil dengan Iklimah dan Labuda dengan Qabil. Nah, jadi karena sebab itu dengki terjadi. Apa kata Qabil? La'atulannaka. Sebab dengki ini berbahaya nih Pak. Dalam Al-Quran yang mengatakan, aku mengkai ini Qabil aku bunuh ikam. Hai Habil. Nah, gara-gara satu perjodohan yang tidak diterima. Yang kedua, korban yang dimaksudkan tidak diterima. Maka dengki ini sangat berbahaya Pak. Dengki ini biasanya selepel. Arti selepel itu orang pedagang sama pedagang, itu yang bisa berdengkian. Pegawai sama pegawai, petani sama petani. Ini kan anak Nabi Adam ini sama selepel nih. Kalau dengki itu antara pegawai lawan petani, kada mau yang terjadi. Pedagang lawan petani kada mau. Orang selepel berdengki-dengkian. Bahkan ustadz sama ustadz bisa berdengkian Pak. Dengki kenapa? Kadang-kadang karena beda pamor. Yang ini cari pasaran, ini cari pasaran, seperti itu. Jadi karena itu dengki ini berbahaya sekali. Karena apa sebab terjadinya pembunuhan manusia pertama? Karena kedengkiannya Qabil terhadap Habil. La'atulannaka, kata Qabil. Lalu kata Habil, innama yatakabbalullahu minal muttaqin, kata Habil. Sesungguhnya aku kada akan melawan, pembunuh pun kada bapak. Karena sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada korban itu karena sebab ketakwaannya. Jadi sebab ketakwaannya ini yang kita lihat ini. Berkorban yang diperintahkan kepada kita itu benar-benarkah karena menjunjung perintah Allah ataukah karena hanya hawa nafsu? Itu yang terpenting itu. Jadi Habil ini benar-benar karena memang menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipersembahkannya kepada Allah adalah sesuatu yang paling disayanginya. Karena itu dalam Al-Quran juga disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai sebuah kebaikan yang sempurna sebelum kamu bisa meninfakkan sesuatu yang masih kamu sukai. Artinya dalam berkorban ini kita tuh sayang melihat. Nah, itu tanda-tanda itu bakal diterima itu. Tapi kita aja kada sayang melihat. Itu yang harus dikorbankan. Termasuk dalam harta Bapak Ibu sekalian. Kita mau memberikan orang, kita masih memakai. Nah, kita mau memberi tetangga makanan, kita masih memakan. Kan ada sebagian kita kada hendak lagi memakan itu. Udah basi separuh hanya diberikan. Nah, di sini kada tercapai kebaikan itu. Maka dimaksudkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu yang kamu tuh masih memakai kalau pakaian itu. Ini sudah kita hajak ada hendak memakai lagi hanya diberikan, itu belum tercapai kebaikan ngarannya. Nah, disinilah dimaksud itu seperti yang dilakukan oleh Habil, kita itu masih sayang dengan korban itu. Itu yang dikorbankan. Rasa-rasanya agak berat lah hati lah, begitulah bahasanya Pak Leh. Beratlah hati untuk memberikan itu, tapi disitulah letaknya karena kita itu sayang, disitulah Allah ingin membuktikan bisa tidak mengorbankan yang tersayang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian dilanjutkan dengan ayat dalam surat Ibrahim yang diceritakan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bagaimana sayangnya Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ismail, anak satu-satunya. Itu kemudian dilanjutkan lagi Pak Bu ya. Jadi korban itu berurutan dia. Dalam sejarah Al-Quran itu disebutkan bagaimana semua para nabi sebelumnya itu yang dikorbankan itu pasti yang terbaik dan yang tersayang. Jadi kita mengambil pelajaran daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan ke depan ini, di beberapa hari ke depan, kita berusaha
memilih, mencari yang terbaik untuk kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun agak sedikit kada nyaman atau sedikit rasa-rasa sayang gitu kan. Memang yang sayang itulah yang memang harus kita korbankan, Pak. Kalau kita sudah kada sayang lagi, ada payah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah istilahnya Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang kita bisa petik daripada peristiwa korbannya anak Nabi Allah Adam alaihissalam, peristiwa korbannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kiranya karena waktu jualah yang memisahkan, mudah-mudahan intisari daripada apa yang saya sampaikan ini menjadi amalan kepada kita dalam pelaksanaan kurban khususnya di beberapa waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim.